Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. La nabiyya ba'da. Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali menyaksikan program spesial Majelis Nusantara Metro TV, di mana di bulan suci Ramadan ini kita akan sama-sama menyaksikan mauidhah hasanah dan juga tausiah dari para habaib di Nusantara. Dan pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kali ini akan menyaksikan tausiah mauidhah hasanah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dengan tema kali ini kita akan mengupas bagaimana seorang muslim yang harus menjalani kehidupan di dunia yang penuh tipu daya dan kefanaan ini. Berikut untuk Anda. Tafadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dunia itu ada surah dan ada hakikah. Ada zahir dan ada batin. Surahnya dunia, gambarnya dunia, itu adalah bangunan yang megah, harta yang banyak, perhiasan yang bermacam-macam, kemudian kedudukan yang tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Hakikat dunia adalah tidak ada. Semuanya adalah semu. Semuanya adalah tipu daya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah la'ibun, ay batilun. Tidak ada nilai, enggak ada hasilnya. Walahwun, hanya kesenangan yang sebentar lagi berhenti dengan kesedihan. Siapa yang senang dengan hartanya akan berhenti. Ya, satu di antara dua. Hartanya meninggalkan dia atau dia meninggalkan hartanya. Siapa yang sedang dengan rumahnya juga akan berhenti. Ya, dia tadi itu diambil alih rumahnya sama orang lain, atau dia harus keluar dari rumahnya. La'ibun walahbun, permainan. Tahu orang main monopoli, anak main monopoli, beli stasiun, beli hotel, beli apa aja, bandara. Tapi itu permainan. Dan itu akan sia-sia nantinya. Itu lagi kehidupan dunia. La'ibun walahwun wazinatun, dan itu adalah perhiasan itu dunia. Perhiasan itu dipakai sementara, saudara. Entar lagi dilepas. Mau itu kalung, mau itu anting-anting, mau itu cincin, mau apapun, mau itu kerudung atau pakaian yang berupa hiasan, itu hanya sementara dipakai. Entar lagi akan lepas. Artinya kehidupan dunia itu adalah begitulah, hanya surah lal haqiqah. Wa tafakhuru bainakum, dan dunia itu adalah hanya berbangga-banggaan di antara kalian semuanya. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2,
ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat. Tapi setelah itu, apakah terus akan menjadi orang nomor satu? Enggak ada, berhenti. Inti jadi mayit semuanya. Yang pejabat, yang rakyat jadi mayit semuanya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia ya hanya banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak atau keluarga, pengikut, atau membanggakan anak-anaknya, tapi setelah itu berpisah. Memangnya ada harta itu sampai ikut ke dalam kubur? Mobilnya ikut ada di kubur, duitnya akan ikut ada di kubur. Karena itu Allah menggambarkan kamathali ghaithin a'jabal kuffar ay az-zurra' nabatuhu. Seperti hujan yang membuat senang para petani sehingga membuat subur sawahnya, tanamannya, thumma yahiju, tapi sebentar lagi akan menjadi kering. Fatarahu musfarra, dan akan menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, setelah itu pohon-pohon yang subur, yang asalnya subur hijau royo-royo menjadi kering, kemudian menjadi tidak berguna. Diterpah dengan angin, itu semuanya akan hilang dengan sendirinya. Wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti di akhirat satu di antara dua. Adzabun syadid, azab yang keras bagi musuh-musuh Allah, bagi orang yang lalai di atas dunia terhadap Allah. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan yang kedua ada ampunan dari Allah dan ridha dari Allah bagi para aulia Allah, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa nilai dunia kalau begitu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu bagi orang yang dia itu memikir untuk akhiratnya. Mau senang dengan istana? Mana istananya Fir'aun dulu? Mana istananya Nabi Sulaiman dulu? Ada. Hanya menjadi cerita semuanya. Mana kekayaan Qarun itu semuanya? Enggak ada. Mana itu? Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mojopahit, itu semuanya hanya menjadi cerita, puing-puing yang ada semuanya. Mata'ul ghurur. Akhirat ada azab, ada ampunan dan ridha Allah. Sikap kita gimana dalam kehidupan di atas dunia? Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kalau gitu berlomba-lombalah kamu bukan untuk dunia, tapi untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Untuk siapa Allah sediakan itu ampunan dan surga yang begitu luas dan nikmat? Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Itu dipersiapkan untuk tempat tinggal, untuk diberikan kepada orang-orang beriman kepada Allah dan para rasul Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memang memiliki anugerah yang sangat agung. Inilah hakikat daripada yang pertama surat dunia. Hakikat daripada dunia itu adalah kehidupan yang kesenangan yang menipu, saudara. Karena itu Nabi SAW bersabda, ad-dunya daru man la darolah, wa malu man la malalah, wa laha yajma'u man la aglalah. Dunia ini tempat orang yang enggak punya tempat. Tempat orang yang enggak punya tempat. Bukan tempat untuk seterusnya. Ini penampungan. Penampungan, saudara, penampungan. Bukan tempat untuk seterusnya, penampungan saja. Transit. Kalau kita mau pergi misalnya kemana? Ke Saudi misalnya,
kita transit, ada di beberapa bendahara. Hanya tempat untuk transit, bukan tempat tinggal. Daruman lah, darolah. Tanya itu. Orang-orang yang punya tanah begitu luas, bangunan yang begitu banyak, sertifikatnya udah berubah namanya. Kalau sudah meninggal. Rumahnya siapa kalau begitu? Bukan rumahnya dia. Rumah orang yang nggak punya rumah. Rumah orang yang nggak punya rumah. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qattariqi ila al-watan wa ma daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Bukanlah dunia ini tempat untuk kita mukim selamanya di atasnya, tapi ini adalah tempat sementara untuk menuju ke tempat yang abadi selamanya. Tempat yang sebenarnya adalah surga bagi orang yang bertakwa, neraka bagi orang-orang yang maksiat dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat yang lainnya. Karena itu Nabi menyatakan wa maluman la malalah. Dunia itu harta bagi orang enggak punya harta. Rekeningnya atas nama si A di bank BCB, BCC, BCD kalau perlu. Wih, banyak luar biasa. Bermiliat-miliat luar biasa. Kalau mati, berubah saudara. Berubah atas nama siapa? Atas nama orang lain. Harta bagi orang yang punya harta. Karena itu yang ngumpul-ngumpulkan dunia, man la aglalah, orang yang tidak punya akal yang waras saudara. Kenapa? Tidak tahu hakikat daripada dunia. Dia hanya melihat gambarnya dunia, tapi bukan hakikat daripada dunia. Dunia ini yang bernilai kalau bisa manfaat untuk akhirat. Kalau tidak manfaat untuk akhirat, dunia ini tidak pernah bernilai. Karena itu pikirkan baik-baik ketika punya harta, gimana harta ini manfaat setelah matinya kamu. Ketika kamu punya kedudukan, gimana kedudukan kamu bisa manfaat setelah matinya kamu. Ketika kamu punya ilmu, gimana ilmunya kamu manfaat setelah matinya kamu. Semuanya pikirkan untuk yang bernilai setelah matinya kamu. Kalau harta, ya jadi sedekah. Ya untuk menyantuni anak yatim. Kalau ilmu, ya dalam dakwahnya, dalam mengajarnya, didasari tentunya dengan ikhlas. Kalau jabatan, ya dengan keadilannya, perhatian dengan rakyatnya. Sehingga bernilai dunia tadi ini. Emangnya kalau sudah jadi raja pasti masuk surga? Fir'aun jadi raja. Namrud juga jadi raja. Emangnya kalau sudah kaya pasti masuk surga? Emangnya kalau sudah kamu jadi alim pasti masuk surga? Nggak ada jaminan. Kecuali kamu bisa memanfaatkan ilmu kamu untuk membahagiakan kamu di akhirat. Harta kamu membahagiakan kamu di akhirat. Jabatan kamu untuk membahagiakanmu di akhirat. Karena itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan perhatikan, pandanglah apa yang kamu sudah ajukan, tabung, lakukan untuk masa depan kamu, untuk akhirat kamu. Itulah yang paling penting yang harus kita pikirkan. Ya memang sudah menjadi hikmah ilahiyah, hikmah daripada Tuhan. Gimana cara dunia ini, memang dunia ini kan ada permulaannya dan ada akhirnya, nanti kiamat hancur. Tapi sebelum akhir ini gimana dunia tetap makmur? Maka Allah ciptakan manusia ini adalah penuh dengan kedunguan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kelalaian. Sehingga jarang berpikir untuk akhiratnya. Sehingga dia berpikir yang mulia adalah yang paling banyak harta. Yang mulia adalah yang paling bagus rumahnya. Yang mulia adalah yang paling luas tanahnya. Yang mulia adalah yang paling tinggi jabatannya. Ini semuanya adalah untuk mengisi dunia sebelum berakhirnya itu dunia, tamatnya itu dunia dengan hari kiamat.
Sehingga dikatakan laulal humqa lama umratid dunya. Kalau bukan karena orang-orang yang bodoh begini nih, enggak makmur nih dunia. Kalau tahu hakikat dunia semuanya, orang tadi itu mengenal hakikat dunia ini semuanya, enggak ada itu bangunan. Buat apa anak bangun? Entar lagi anak mati. Buat apa anak bekerja? Entar lagi anak mati. Orang-orang bodoh inilah yang Allah ciptakan untuk memakmurkan itu dunia. Dan ini yang memang banyak menjangkit kepada kebanyakan manusia yang di atas dunia ini. Naam. Khulqa ibn Adam ahmak walau la dalik lam ya'nahul aish, bilang. Manusia itu, kata sebagian salaf, diciptakan oleh Allah dalam keadaan banyak bodohnya, bukan banyak pinternya. Kalau enggak akan bisa nyaman hidupnya. Kenapa? Setelah sakarnya, buat apa ya? Anak bentar lagi mati, anak akan berpisah, aku akan tinggalkan harta, nggak akan nyaman ini kehidupan. Cuma ada memang beberapa hamba-hamba Allah yang Allah berikan kecerdasan. Dia hidup di atas dunia, tidak melihat surahnya, gambarnya dunia, tapi mengenal hakikat dunia. Oh, aku ini hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi untuk membuat pahala-pahala di atas dunia, berlaku, berkata yang mengandung pahala di atas dunia untuk aku bisa nikmati ada di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluhu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas. Mereka adalah orang yang meninggalkan banyak urusan dunia. Kenapa? Takut fitnah. Takut fitnah. Itu orang selamat, saudara. Orang kalau takut sesuatu yang itu berbahaya, itu akan selamat. Saya takut kena kencing manis, saya tinggalkan makanan atau minuman yang mengakibatkan kencing manis. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Takut dia tadi itu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Takut dia tadi itu menjadi orang yang terjangkit cinta dunia. Dia meninggalkan dunia, zuhud daripada dunia. Ini orang cerdas ini. Yang penting kita nikmat sekarang. Ntar lagi kencing manis, nggak nikmat dia. Sakit parah dia. Ini orang yang bodoh, saudara. Nah, mereka orang-orang cerdas adalah yang dia tadi itu meninggalkan dunia karena takut fitnah. Karena takut fitnahnya dunia. Fa nadharu fiha falamma alimu. Ketika mereka meneliti dunia dan mereka yakin ini dunia bukan tempat tinggalku. Surga yang harus aku cari karena aku harus meninggalkan ini dunia. Ja'aluhu lujjatan, maka dia menjadikan dunia ini ibarat samudra yang banyak ombak yang besar. Untuk menuju satu pulau, dia harus melewati itu lautan samudra yang besar, banyak ombaknya itu, perlu perahu yang kuat, saudara. Perlu perahu yang kuat, bahtera yang kuat. Kalau begitu apa yang dilakukan? Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Perahu yang kuat yaitu banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh. Tidak memandang kecuali pandangan untuk kesolehan. Pendengaran untuk kesolehan. Berkata untuk kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Dan mari kita simak ada satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "I'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha." Berbuatlah untuk dunia kamu seukuran kamu tinggal di atas dunia. Kamu umur berapa sekarang? Tinggal berapa tahun kira-kira? Ambillah untuk itu keperluan kamu. Buat apa sampai triliunan harta tadi itu? Buat apa itu semuanya kalau bukan untuk amal soleh? Berbuatlah untuk dunia kamu dengan seukuran tinggalnya kamu di dunia. Wa amali akhiratika biqadri bagaika fiha. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran abadinya kamu untuk di akhirat. Kamu terus terusnya di akhirat. Enggak kepingin kamu punya kebun yang mewah di akhirat, istana yang ada di akhirat. Ayo kamu selama-lamanya tinggal ada di sana.
Wa'malillah biqadri hajataka ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran perlunya kamu dengan Tuhan kamu. Kapan kamu nggak perlu sama Tuhan? Jantung kamu bergerak, kemudian oksigen yang kamu hirup saat-saatnya, rizki, semuanya. Kapan akan berhenti kamu tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Silakan berbuat untuk neraka kamu. Sekuat kamu untuk menahan siksa api neraka. Api putung rokok kita sudah nggak kuat panasnya, apalagi api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ayo kita menjadi orang cerdas atas dunia, kenali hakikat daripada dunia sehingga tidak tertipu dengan dunia, menjadikan dunia adalah untuk kebahagiaan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dan menjadi kita orang yang insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadil qasidah ya Allah. Taib, ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita saksikan mauidhah hasanah dari Habibana wa Syekhona Habib Taufik bin Abdul Qadir Asy-Syaghaf terkait dengan bagaimana seorang muslim ini bisa terhindar dari kebahagiaan di dunia ini yang penuh tipu daya dan juga hanya sebatas kefanaan semata. Dan semoga Allah meridhai kita, menerima taubat kita dan juga menerima amal soleh kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Hamdan Al-Kafi, mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan selalu menjaga protokol kesehatan, insya Allah, karena kita percaya pandemi ini akan bisa kita lalui dengan saling jaga dan juga saling peduli. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV